Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan hebat, khususnya guru-guru, bapak ibu guru di KKG Kukus 3 Pelampang. Alhamdulillah malam ini saya dapat membuatkan video berbagi pada rekan-rekan hebat. Saya sedianya hari Senin 25 Agustus ya, fasilitasi kegiatan di Kecamatan Alas Bapak Ibu, namun oleh panitia diundur ke tanggal 27. Nah, kali ini saya punya kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru, ada pertanyaan yang muncul. Bisakah kita menggunakan artificial intelligence? Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bisa. Hanya saja, kuatkan pemahaman kita terlebih dahulu pada pemahaman CP, TP, kemudian ATP, kemudian apa sih pembelajaran mendalam, kemudian ketuntasan seperti apa yang diartikan. Nah, karena kita sebagai user, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru lah yang menentukan nanti, yang mengartikan bahwa ChatGPT, DeepSeek, Gemini, artificial intelligence yang lain bukanlah pengganti pemikiran kita. Dia hanya, kalau kita mengistilahkan dengan kawan, hanya sebagai kawan pemberi saran, dan kita lah yang menentukan. Tentunya untuk menentukan ke sana kita harus punya pemahaman Bapak Ibu, karena kita punya rasa, punya hati untuk memberikan pendekatan pada peserta didik kita dan murid kita Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Baik Bapak Ibu. Nah, ini di layar sudah tampil ChatGPT, salah satu artificial intelligence. Nah, untuk bisa ke sana Bapak Ibu, kita harus punya ATP yang sudah, kemudian CP ya, kemudian jadwal pelajaran ya, sehingga kita bisa mengerjakan sesuai dengan harapan kita untuk bisa melihat Bapak Ibu tingkat keakuratan yang diberikan oleh artificial intelligence saran. Baik, kita coba ya. Saya sajikan di sini promnya Bapak Ibu. Kemungkinan prom yang bisa kita gunakan. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran, ada nama sekolah, nama guru, mapel, fase, kelas semester, kemudian materi, alokasi waktu, identifikasi, meliputi peserta didik, Bapak Ibu, kemudian materi pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan, ada 8 ya, Bapak Ibu. Di sini sering terjadi kesalahan nanti diberikan oleh artificial intelligence. Dia profil pelajar Pancasila, seperti itu Bapak Ibu. Perlu dicek ulang nanti Bapak Ibu. Kemudian di desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran ada capaian pembelajaran, tinggal diambil full dan di copy. Kemudian lintas disiplin ilmu, kemudian tujuan pembelajaran yang kita sudah rumuskan bersama. Kemudian ada topik pembelajaran, ada kemudian ada praktek pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, ada pengalaman belajarnya ya. Ada langkah-langkah pembelajaran ya, mindful, meaningful, joyful. Di kegiatan awalnya berkesan bermaknanya, kegiatan intinya memahami, mengaplikasikan, merefleksi, dan yang penutupnya berkesadaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa muncul ya, di memahami, mengaplikasikan, merefleksi, ini bisa muncul dalam satu kegiatan pembelajaran. Namun bisa juga nanti pada tahapan berikut baru muncul misalnya mengaplikasikan dan merefleksi. Ya, tergantung tingkat TP-nya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya berat, sukar, apa mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di asesmen pembelajaran ya, ada asesmen awal, proses, akhir, seperti itu. Baik, kita coba Bapak Ibu ya. Kita coba bersahabat dengan AI ya, kita lihat kekuatannya dan di bidang mana kita bisa melihatnya Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan mencontohkan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan AI Bapak Ibu. Nah, untuk materi saya tidak ngisi, kemudian saya nanti inginnya menggunakan di elemen
elemen ini Bapak Ibu ya, tekan pasif B ya. Pasif B ini di elemen menyimak misalkan. Maka saya bisa memberikan pada misalkan kita kurang perbenaraan kata misalkan. Kalau memahami siswa, saya yakin Bapak Ibu punya pemahaman, punya cerita masing-masing tentang siswa di kelasnya. Tapi kadang kalau menuangkan dalam kalimat masih ragu, masih enggak, ya bolehlah kita bertukar dengan artificial intelligence, saling bertukar saran lah ibaratnya. Berikan saya saran kekurangan elemen menyimak yang dapat ditemukan pada siswa, pada murid sekolah dasar, misalkan begitu. Jadi kita dapat klasifikasinya mungkin dari Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini aspek konsentrasi, aspek pemahaman, aspek ingatan, aspek sikap menyimak, aspek analisis dan penalaran, misalkan seperti itu. Akan dikonsentrasi, mudah teralihkan perhatian, ada enggak siswa kita? Ya, cobalah ambil misalkan Bapak Ibu. Tampilkan bagian ini sebagai pemetaan profil siswa kita. Di berapa orang yang ada, nah Ctrl C Bapak Ibu. Oke, kita tempatkan di prompt. Oke, tidak apa-apa ya titik-titik seperti ini, tidak apa-apa. Nah, topik saya mengajar 44 orang murid. Nah, 44 murid, 10 orang murid ya mengalami hambatan dari aspek konsentrasi. Kemudian yang ini, oke, supaya tahu pembedanya, kita hilangkan titiknya. Kemudian 10 orang lainnya mengalami hambatan dari aspek pemahaman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, 5 orang lainnya mengalami hambatan. Nah, dan berikutnya sampai 44 nanti jumlahnya hambatan ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini 3 orang lainnya, misalkan kita sudah petakan siswa kita mengalami hambatan dari aspek sikap menyimak. Oke.
Ini baru 10, 20, 25, 28. Ya, berarti tinggal 16 Bapak Ibu. Ya, 8 orang lainnya. Nah, ini berikutnya 8 orang lainnya. Ini kemudian ini kita rapikan ya supaya tidak keliru. Oke. Nah, 10 tambah 10 20 tambah 5 25 tambah 3 28. 28 34 ya, pas ya. Oke, untuk dimensi profil peserta didik sudah. Kemudian di materi pembelajaran biarkan diisi sendiri. Kemudian dimensi profil lulusan kita pilih dari 8 kita pilih 3. Kemudian di desain pembelajaran ya kita ambil di sini Bapak Ibu, di CP menyimak. Oke, kita ambil Bapak Ibu, kita copy. Oke. Kemudian di tujuan pembelajaran kita ambil juga sini Bapak Ibu, di tujuan pembelajaran di ATP yang kita buat. Oke, kita masukkan, baru kita pastikan. Oke, dan untuk topik pembelajaran praktik pedagogis lainnya kita biarkan saja Bapak Ibu. Oke, setelah kita ganti kita sudah menyiapkan promptnya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu ya, karena ini kan ketutup nih sama rekaman, saya buka baru ChatGPT. Oke, ada yang bagus, tanda tambah ini bisa kita pakai untuk menambah sumber untuk menjadi artificial intelligence membantu kita ya. Baik Bapak Ibu, kita cari buku bahasa Indonesia yang sudah pernah saya download Bapak Ibu, bahasa Indonesia. Saya ambil saja buku siswa ya, saya ambil buku siswa. Nah, adanya buku siswa inilah yang kita tidak menuliskan materi di sini Bapak Ibu. Karena ChatGPT itu artificial intelligence itu membantu kita di bidang itu Bapak Ibu. Ini salah satu cara kita membuat bahan pertimbangan. Kemudian kita berikan perintah, saya guru profesional, buatkan saya rencana pembelajaran untuk ya, untuk kita kopikan nih Bapak Ibu, kita kopikan ya, kita kopikan, Ctrl C, kemudian kita masukkan dalam prompt. Oke. Nah, saya memberikan pelajaran di tanggal 5 Agustus. Oke, berarti di tanggal 5 Agustus, 5 hari Selasa ya. Saya lihat di roster. Nah, Selasa usia 2 jam. Itu sudah benar Bapak Ibu.
Oke, kita coba. Oke, mana yang diberikan oleh salah satu artificial intelligence yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu ChatGPT. Hasilnya, oke, kita copy Bapak Ibu di sini langsung. Kemudian saya bawa ke Word ya. Saya siapkan lembar kosong Word di file, kemudian blank document, kemudian saya atur Bapak Ibu, saya atur kertasnya A4, kemudian marginnya saya pilih 1,5 atas, bawah, kiri kanan ya. Kemudian saya kopikan Bapak Ibu. Nah, setelah saya kopikan, saya kontrol A lagi, saya mau ngatur spasinya, saya ngatur pilih spasi 1, kemudian line spacing option saya jadikan 0 seperti ini, kemudian saya pilih single, kemudian saya pilih OK Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu oke, sudah. Kemudian ini kita hapus ya. Saya yakin teman-teman kalau di pengeditan ya, Ctrl E, kemudian ya, ini hasil setelah kita memberikan buku panduan yang kita gunakan, buku mer tadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, kemudian oke, sudah. Untuk mereka langsung isi, artificial intelligence langsung isi berdasarkan buku yang sudah kita berikan ke dia sebagai bahan pertimbangan. Nah, di CP Bapak Ibu, perhatikan dari kata memahami sampai ke teks aural. Apakah CP itu benar-benar tampil semua? Kita lihat di sini. Dari kata memahami sampai teks aural tampil. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang kita berikan di sana tadi 1 Bapak Ibu. 1. Video ubah jadi 3 itu. Nah, kita cek ulang. Cek ulang Bapak Ibu. Di ATP-nya memahami informasi dan teks non sastra berbentuk teks aural, teks bacakan atau didengarkan. Nah, kita ubah Bapak Ibu di sini. Kita ubah ini di sini. Ide pokok sudah besar, mampu mengungkapkan kembali si cerita secara runtut, nah, ini kita ubah Bapak Ibu. Karena memang kita berikan 1 tadi, tapi diubah oleh nah, oke Bapak Ibu. Nah, ya, kemudian topik pembelajaran. Ini bagusnya dari jam 12:16 saat anak pulang sekolah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian di topik pembelajaran menyimak praktek pedagogis strategis, strategi metode mindful listening, kemitraan pembelajaran. Oke. Kemudian pemanfaatan digitalnya, audio recording. Nah, ini Bapak Ibu, ini 1 dimensi profil pelajar Pancasila. Dia belum mampu move on dari P5 ini. Dimensi profil
lulusan. Padahal kita beri perintah tadi di promnya adalah ini Bapak Ibu, dimensi profil lulusan. Tapi yang muncul di hasil dari artificial intelligence yang ini ChatGPT, dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi ya kita tinggal ubah saja Bapak Ibu, kita tinggal sesuaikan. Nah, kemudian pengalaman belajar dia sudah bagi 10, 2 kali 35 kan 70 menit Bapak Ibu. Nah, guru menyapa, berdoa, video pendek, aplikasi kuis, kahot, audio, recording cerita, boleh lah. Ya, pengalaman belajarnya, langkah-langkah kegiatan awal. Jadi di sini juga mungkin juga tertarikan kalau sekolah memang punya audio, misalkan ya, punya Bapak Ibu sudah buat aplikasi game dengan Wordwall misalnya, ini murah kok Bapak Ibu, soalnya ada versi free-nya, video pendek relevan untuk refleksi, misalkan seperti itu. Kemudian di pengalaman belajarnya Bapak Ibu dilihat ya, disesuaikan, diperhatikan. Di sini ada memahami, mengaplikasikan, refleksi. Baik, setelah itu di kegiatan penutup, asesmen awal, observasi sikap, menyimak, proses. Kemudian ini Bapak Ibu, nah ya demikian Bapak Ibu yang perlu sekiranya diperhatikan pada saat tahapan EPP-nya. Jadi biasanya terjadi perubahan di capaian pembelajaran, Bapak Ibu cek ulang di CP BSKP 046 itu ya. Kemudian di tujuan pembelajaran biasanya dia ubah, perhatikan di ATP di tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu ubah dari CP ya, agar supaya pendekatan mendalamnya dengan bantuan artifisial itu benar-benar mendekati yang kita harapkan dan kita setujui untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh kita sendiri, dan kita bisa pahami di mana kekurangannya yang perlu kita cek, kita pastikan ya Bapak Ibu ya. Akhirnya selamat mencoba, semoga bermanfaat.